Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview 4 buah buku karya Pramoedya Anantatur, yaitu Tetralogi Pulau Buru yang ditulis 113 tahun setelah Multatuli menulis Maksavelar tahun 1860. Jadi terkesan bahwa ada Pramoedya terinspirasi dari Multatuli, sehingga bahkan di buku ini ada di halaman-halaman awal sempat disinggung Edward Doesdecker yang menulis Maksavelar dengan nama samaran Multatuli. Nah, setting cerita pun sama, yaitu perjuangan para kaum lemah untuk menentang penindasan kaum penguasa. Nah, jika dan cerita pun sama tentang Belanda dan Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, kalau di Maksavelar itu mengambil setting Banten, maka di Pramoedya ini Tetralogi Pulau Buru dia mengambil setting tempat, yaitu di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Wonokromo, dan juga nanti di Jakarta, ataupun di tempat yang menjadi kekuasaannya ayah Minke yang menjadi bupati di salah satu tempat di tanah Jawa. Nah, buku Bumi Manusia ini ditulis dengan tokoh utama, yaitu Raden Mas Minke, yang kemudian menikah dengan anak seorang keturunan Belanda. Orang Belanda itu bernama Herman Melema, dan istrinya Nyai Ontosoroh yang merupakan istri kedua dari istri pertamanya ada di Belanda. Istri keduanya itu merupakan seorang pribumi yang diangkat kemudian bernama Nyai Ontosoroh. Nah, dari perkawinan Herman Melema dan Nyai Ontosoroh lahirlah dua orang anak, yaitu Robert Melema dan Annelies Melema. Annelies Melema kawin dengan Raden Mas Minke, dan kemudian Nyai Ontosoroh ini turut mengembangkan usaha suaminya Herman Melema sehingga berhasil kaya raya. Dan ketika kematian Herman Melema di tempat pelacuran, maka anaknya yang ada di Belanda yaitu Insinyur Maurits Melema datang dan mengambil kekayaan ayahnya. Terjadilah pertengkaran yang berujung di pengadilan, dan akhirnya Annelies Melema harus berangkat ke Belanda. Namun Annelies Melema sakit-sakitan dan akhirnya meninggal di Belanda. Nah, mulailah kesendirian daripada Minke, namun dia tetap berhubungan dengan mama mantunya, sehingga dia mulai menulis di koran-koran yang sebelumnya adalah fiksi, koran-koran Belanda. Dan kemudian di buku ini dia mulai menceritakan tentang geopolitik atau keadaan politik yang ada di belahan dunia, misalnya di Cina, menyebut tokoh seperti Sun Yat-sen, kemudian tentang pergolakan di Cina, kemudian bahkan bangsa-bangsa lain di barat, di benua Eropa dan Amerika. Dia banyak menulis tentang politik di sini, dan akhirnya setelah menamatkan HBS dan dia bersurat dengan banyak tokoh orang Belanda untuk mendiskusikan tentang politik. Kemudian di buku berikut yang ketiga, Jejak Langkah, dia setelah lulus HBS dia berangkat ke Jakarta untuk sekolah dokter. Namun selain sekolah dokter, dia juga berhubungan dengan para pembesar Belanda karena perhatiannya di bidang politik dan tulisan-tulisannya, sehingga dia cukup terkenal. Dan akhirnya dia mendirikan harian sendiri untuk memuat tulisan laporan pelanggaran HAM atau kekerasan penindasan oleh penguasa.
yang akhirnya membawa dia ditangkap dan dibuang ke Maluku. Dan di buku yang ini dengan perubahan jalan cerita atau plot twist, setelah Minke ditangkap dan dibuang, tokoh berikut yang muncul di sini adalah Jacques Pangemanan, seorang inspektur polisi yang ditugaskan menjadi sekretaris jenderal untuk mengamati Minke, dan akhirnya Minke pulang dari pembuangan, meninggal di Jakarta dan dikuburkan. Kemudian Nyai Ontosoro datang dan melihat makamnya, dan akhirnya Jacques Pangemanan pun harus bangkrut karena dia mempunyai skandal yang akhirnya dia diperas dan sakit-sakitan. Jacques Pangemanan ini sendiri adalah seorang polisi asal Manado yang diangkat oleh orang Prancis karena tidak punya anak dan bersekolah di Prancis, sehingga kawin di Prancis, kemudian datang ke Indonesia bersama istri dan anaknya, tapi kemudian karena keadaan sehingga istri anaknya memilih untuk pulang ke Prancis dan anaknya sekolah di sana. Nah, pada akhir kisah ini Jacques Pangemanan menceritakan bahwa dia sakit-sakitan dan akhirnya kemudian dia pada akhirnya Jacques Pangemanan ini menderita di akhir masa jabatannya karena depresi. Demikian sedikit review dari saya. Sekiranya bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.